Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Hidayat Wira Fatur Hamansyah akan melanjutkan presentasi dari Sri, yang mana saya akan menjelaskan tentang teori dalam penelitian kualitatif. Teori dalam penelitian kualitatif. Dalam setiap penelitian tentunya terdapat yang namanya teori, yang mana pengertian teori menurut Kerlinger yaitu konstruksi definisi konsep untuk melihat sebuah fenomena secara sistematis dan dapat berguna untuk menjelaskan serta meramalkan keadaan fenomena. Lalu menurut William Wiersma, di sini yaitu teori merupakan generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematis. Lalu teori dalam penelitian kualitatif itu ia masih bersifat sementara. Dan teori merupakan alat yang akan diuji dengan data dan instrumen. Mengapa teori tadi masih bersifat sementara di sini? Dikarenakan teori masih dapat berkembang disebabkan masalah yang juga dapat berkembang seiring berjalannya penelitian. Lalu fungsi teori. Fungsi teori di sini terdapat 3, yaitu yang pertama untuk menjelaskan suatu hal atau fenomena. Mengapa demikian? Dikarenakan untuk mengerti sebuah fenomena diperlukan sebuah penjelasan deskriptif, yaitu yang mana dapat kita ketahui itu merupakan teori. Nah, lalu yang kedua yaitu untuk meramalkan keadaan fenomena. Untuk meramalkan keadaan fenomena, mengapa? Dikarenakan dengan kita mengetahui teori tadi, kita dapat mengetahui kita dapat meramalkan apa yang berikutnya akan terjadi kepada fenomena. Lalu yang ketiga yaitu untuk mengendalikan fenomena. Untuk mengendalikan fenomena ini, dengan kita bisa meramalkan, maka kita juga akan tahu batasan-batasan fenomena. Dan disinilah kesempatan kita untuk mengendalikan fenomena. Lalu posisi teori di dalam penelitian kualitatif menurut Burhan Bungin, teori dalam penelitian kualitatif tidak terlepas dari pengaruh pandangan-pandangan kuantitatif. Mengapa demikian? Berikut terdapat 2 macam teorisasi deduktif dan teorisasi induktif. Teorisasi ini yang akan menjelaskan mengapa dalam penelitian kualitatif itu masih terdapat pandangan-pandangan kuantitatif. Yang pertama yaitu teorisasi deduktif. Tentunya teori digunakan sebagai alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, lalu membangun hipotesis dan menyimpulkan apakah data yang dikumpulkan tersebut dapat mendukung teori tersebut nantinya. Teorisasi deduktif ini lebih bertujuan untuk menguji kebenaran teori dengan desain kuantitatif atau data berupa angka dan dapat diukur. Teorisasi deduktif ini juga merupakan sama halnya dengan penelitian kuantitatif, yaitu mencari kebenaran terkait teori yang diujikan. Berikutnya yaitu teorisasi induktif. Teorisasi induktif ini penelitiannya itu dimulai dengan melihat fenomena yang terjadi. Jadi di sini kita memulainya berdasarkan fenomena, namun bukan berdasarkan teori-teori. Lalu dengan kita melihat sebuah fenomena, kita akan berpikir untuk mencari tahu dan akan muncul pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan ini yang akan kita berikan kepada informan mengenai pendapat, pemahaman, perasaan, dan pengalaman mereka terhadap fenomena yang telah terjadi. Lalu
Dari pertanyaan tadi yang dijadikan data, data tersebut dikemas menjadi sebuah logika berpikir baru, namun masih bersifat abstrak. Teorisasi induktif ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena. Data-datanya masih bersifat subjektif, menggunakan desain kualitatif yang dimaksud itu seperti data-datanya itu dalam bentuk kata-kata, lalu ditranskrip dalam bentuk kata-kata, kemudian diolah menjadi logika berpikir alternatif, yang mana dapat disebut dengan teori tadi. Lalu berikutnya yaitu teori penunjang dalam penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu terdapat fenomenologi. Fenomenologi ini mencoba memahami konsep atau fenomena yang dialami oleh kesadaran tiap individu. Ataupun fenomenologi ini, teori ini melihat bagaimana sebuah fenomena bisa terbentuk melalui berbagai macam interaksi seperti itu. Kemudian ada hermeneutik, yaitu menginterpretasikan ekspresi yang penuh makna dengan sengaja, seperti halnya penafsiran. Seperti kita menafsirkan buku-buku, menafsirkan keadaan. Hermeneutik ini menjelaskan ekspresi yang tidak semua manusia bisa memahaminya, sehingga dibuat menjadi dapat dipahami dengan kata-kata atau secara deskriptif. Berikutnya yaitu terdapat etnometodologi. Etnometodologi ini yaitu ilmu tentang metode yang digunakan untuk meneliti bagaimana individu menciptakan dan memahami kehidupannya. Yang mana etnometodologi ini yaitu studi yang memperhatikan bagaimana sebuah tatanan sosial terbentuk dengan melalui berbagai macam interaksi sosial. Pada etnometodologi ini peneliti melihat seorang individu bukan merupakan individu tersendiri, melainkan bagian dari suatu kelompok, sehingga individu tersebut dapat menjadikan hal baru bagi kelompok, dapat menciptakan hal baru bagi kelompok tersebut. Lalu yang keempat yaitu interaksi simbolik. Interaksi simbolik ini teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui interaksi-interaksi dengan manusia lainnya. Yang mana telah kita ketahui bersama bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial, yang mana kalau ia merupakan makhluk sosial, maka ia tidak terlepas dari yang namanya interaksi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Dan dari interaksi-interaksi tadi akan menimbulkan makna-makna tersendiri oleh masing-masing individu. Berikutnya yaitu teori budaya. Teori budaya di sini yaitu persepsi yang dibangun dengan melihat interpretasi yang diciptakan manusia berlatar belakangkan budayanya. Jadi teori budaya ini merupakan teori yang melihat bagaimana sebuah persepsi atau fenomena seperti itu terbangun dengan bagaimana individu berinteraksi terhadap kesehariannya, namun dengan dilatar belakangi oleh budaya-budaya yang telah tertanam di dirinya, seperti itu. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, dan mungkin ini akhir dari presentasi kami. Terima kasih kepada yang telah menonton. Semoga pembelajaran ini dapat dipahami dan dimengerti sehingga bermanfaat bagi yang telah menonton.